Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ali Asumardi Azra, praktisi Coding for Kids dengan menggunakan aplikasi Scratch. Nah, di sini saya akan mengenalkan tentang aplikasi pemrograman yang cocok digunakan untuk para pemula, khususnya anak-anak usia 5 sampai 12 tahun. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tentang aplikasi Scratch. Aplikasi Scratch merupakan salah satu aplikasi untuk pembelajaran pemrograman dasar. Scratch didesain untuk mengetahui dasar-dasar pemrograman dengan menggunakan animasi atau game. Scratch bisa kita gunakan dalam keadaan online maupun offline. Kalau kita mau menggunakan secara offline, kita bisa download, dan kalau menggunakan online, kita akses web https://scratch.mit.edu. Nah, yuk kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Scratch.mit.edu. Di sini ada beberapa contoh project, kemudian ada contoh studio, contoh game. Nah, di sini kalian bisa pelajari semuanya. Oke, untuk memulai kita pencet start greeting. Nah, ini adalah tampilan dari Scratch yang ada di sini, yaitu yang namanya tutorial. Jadi bagi adik-adik yang baru pertama membuka aplikasi Scratch, saya sarankan untuk melihat tutorial ini supaya adik-adik nggak bingung. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian apa saja yang ada di dalam Scratch. Nah, bagian-bagian Scratch sendiri intinya terdiri dari 4. Yang pertama adalah backdrop. Backdrop ini merupakan latar belakang. Nah, latar belakang tampilan awal yaitu adalah putih. Kalau kita mau mengganti backdrop, kita pencet klik kanan bawah sini, klik di sini, kemudian kita pilih choose a backdrop. Nah, ini adalah beberapa tampilan backdrop bawaan dari Scratch. Silakan pilih salah satu saja. Ya, saya memilih Blue Sky. Teman-teman yang lain juga bisa memilih backdrop yang lain sesuai dengan selera. Kali ini saya akan membuka Blue Sky. Nah, tampilan awal seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya sprite. Sprite itu apa? Sprite merupakan karakter game atau objek yang akan kita program. Jadi, sprite itu merupakan objek yang akan kita gerakkan dengan kode blok yang ada di sebelah kiri sini. Ya, sebelah kiri sini. Nah, sprite tampilan awal dari aplikasi Scratch yaitu kucing. Nah, jika kamu mau menambah sprite, caranya cukup mudah. Silakan pilih kanan bawah yang kedua sini, kemudian pilih choose a sprite. Nah, di sini ada beberapa sprite bawaan dari Scratch. Nah, ini tampilan pertama yaitu cat, dan contohnya saya mau tampilan kedua yaitu tampilannya elephant. Oke, kita klik elephant. Nah, ini ada dua objek ya atau dua sprite. Yang pertama yaitu cat dan yang kedua yaitu elephant. Kemudian ada yang namanya script. Ya, script ini merupakan bagian-bagian dari kode tersebut. Nah, script ini terdiri dari beberapa blok kode ya. Tidak usah ditulis secara manual, hanya menggunakan drag and drop ya. Menggunakan drag and drop seperti ini misalnya. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ini
Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu menulis kode yang cukup panjang, kita hanya menggunakan drag and drop. Nah, di dalam script ini terdiri dari 9 bagian, ya. Terdiri dari 9 bagian. Yang pertama yaitu adalah motion. Motion ini adalah gerakan, ya, gerakan objek. Di sini bisa move, kemudian turn, ya, turn sesuai jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kemudian ada go to random position, pergi ke posisi yang random, acak. Dan go to X dan Y, ya, sesuai titik koordinat. Kemudian ada lagi, ya, ada lagi glide, ya, meluncur. Kemudian ada lagi point towards, ya, mengikuti, dan ceng X dan ceng Y, ya. Nah, nanti kita akan praktekkan satu persatu. Yang kedua yaitu looks. Nah, looks ini yaitu membuat tampilan di mana tampilannya itu langsung terlihat di backdrop, misalnya tampilan percakapan ataupun tampilan ganti kostum. Nah, bagaimana caranya percakapan ganti kostum? Ada di next chapter. Kemudian ada lagi yang namanya event. Nah, event di sini merupakan gambaran suatu kondisi dalam pemrograman. Event berisi tentang perintah awal suatu kejadian untuk membuat sprite itu bergerak. Jadi, jika ingin menggerakkan sprite, kita pilih dulu event, lalu kita pilih kondisinya mau seperti apa. Misalnya when flag green klik, ya, ketika bendera hijau diklik, maka sprite akan bergerak seperti ini. Atau when space key press, yang artinya jika tombol spasi ini ditekan, maka objek ini akan bergerak seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya kontrol. Nah, kontrol di sini yaitu perintah yang diinginkan oleh suatu sprite, biasanya untuk mengontrol waktu, perulangan, atau logika if. Ya, logika if ini adalah logika minimal dua pilihan. Jika melakukan ini, maka ini. Jika tidak melakukan ini, maka ini. Nah, untuk lebih gampangnya nanti kita akan lanjut ke next tutorial selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah sensing. Sensing ini adalah jika sprite menyentuh objek tersebut, misalnya menyentuh mouse, menyentuh bagian border, batas border ini, maka akan terjadi reaksi. Misalnya reaksi bisa kembali ke tempat, ganti warna, atau ganti gerakan. Kemudian di sini ada operator. Nah, operator ini yaitu operator matematika, biasanya digunakan untuk permainan game matematika atau misalnya game yang membutuhkan suatu gerakan. Di sini kita bisa menggunakan operator. Kemudian next yaitu ada variabel. Nah, variabel di sini yaitu untuk membuat suatu nilai. Jadi misalnya kita mau membuat game. Nah, game itu terdiri biasanya dari nyawa dan nilai. Nah, variabelnya itu biasanya misalnya variabel nilai. Jika nilai sudah mencapai angka segini, maka dia sudah menjadi pemenang. Tapi jika misalnya nyawa, jika nyawa sudah 3 kali kena musuh, maka game over. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian scratch. Ini adalah setting, ya, language, ya, misalnya kamu mau pilih bahasa apa. Kalau saya lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris, ya. Ini color mode ini bisa milih sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kemudian ini ada file, ini new ini adalah berfungsi untuk membuat dokumen baru. Kemudian di sini ada load from your computer.
Jika kita misalnya em, membuat suatu game tetapi masih belum selesai, kita bisa lanjut di load from your computer, kemudian pilih file yang ada di komputer kalian ya. Jadi fungsinya adalah untuk meneruskan ya, load. Kemudian ada save to your computer, fungsinya yaitu menyimpan. Menyimpan apa? Menyimpan apa yang kalian kerjakan di Scratch. Kemudian di sini ada edit dan menu tutorial. Nah, disarankan bagi teman-teman yang baru mengetahui aplikasi Scratch, silakan mempelajari tutorial yang ada di sini gratis ya. Tutorial gerakan sederhana ya, supaya kalian tidak bingung untuk membuat suatu aplikasi. Nah, demikian pengenalan Scratch dari saya dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu membuat animasi sederhana di aplikasi Scratch. Demikian bagian chapter pengenalan dari aplikasi Scratch. Semoga kita menjadi semangat dalam belajar coding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.